Selamat datang di Kabar Pade. Siang ini program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk Sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Hujan deras kembali melumpuhkan aktivitas warga. Banjir merendam kawasan Arepinang, Kelurahan Pengambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Setelah hujan dengan intensitas tinggi, mengguyur sejak pagi hari pada Senin 3 Agustus 2026. Genangan air mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang. Warga berharap banjir yang kerap terjadi setiap hujan deras segera mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Penanganan cepat dinilai sangat dibutuhkan agar genangan segera surut dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Masyarakat dihimbau tetap waspada, terutama selama hujan berintensitas tinggi masih berpotensi terjadi. Berita kedua, kasus meninggalnya siswi SDN 33 Rawang kembali menjadi sorotan. Polresta Padang melakukan ekshumasi terhadap jasad siswi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan dugaan kasus bullying yang diduga menjadi pemicu meninggalnya korban pada akhir bulan lalu. Saat ini kepolisian masih terus mendalami dugaan tersebut. Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol M. Yasin menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan OPD terkait dan telah meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk mencari kebenaran dalam kasus dugaan bullying tersebut. Terkait ekshumasi hari ini, Nad? Ya, hari ini kita dari Satreskrim Polresta Padang bersama-sama dengan Dokter Polda Sumbar melakukan ekshumasi terkait dengan dugaan ada kematian adik kita yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini kita merupakan salah satu langkah-langkah dalam upaya-upaya penyelidikan yang mencari kebenaran dan fakta kemudian melalui proses Kenapa sampai dilakukan ekshumasi, Pak? ya tentunya di dalam proses penyelidikan yang menyebabkan ada suatu kematian tentunya kita perlu ketahui apa bisa terjadi kematian. Dan salah satu langkah yang ditempuh dari dalam penyelidikan itu melalui proses dalam proses penyelidikan ini tentunya akan dibongkar kemudian dilakukan otopsi untuk mencari lebih detail penyebab kematian. Berarti sebelumnya belum sempat di otopsi ya, Pak? Baik, terkait dengan jawaban sebelumnya tidak melakukan otopsi, ya tentunya kita masih melakukan proses yang cukup panjang sehingga kita bisa lakukan hari ini dijadikan untuk melakukan itu. Berapa lama kira-kira hasilnya keluar, Pak? Kalau hasilnya itu keluar sebenarnya tergantung dari jenazah dari dan waktu juga ketika ada yang ada sudah berapa lama waktunya juga Tapi targetnya berapa pekan gitu atau berapa? kalau target kita kalau bisa keluar besok. Tapi biasanya makan berapa hari atau berapa pekan? Ya tentunya pemeriksaan itu kalau ada nanti pemeriksaan yang lebih detail ya terkait dengan organ yang dijelaskan proses kejadian itu dan juga. Tadi apa saja yang diambil kantor? Sama-sama kita lihat, saya juga tidak tahu. Okay. Nah, karena kita tidak ikut di dalam, semuanya pure dokter yang melaksanakan kegiatan hal tersebut. Tentunya kita penyidik nanti akan berkoordinasi dengan dokter yang melakukan kegiatan pada hari ini. Kemudian kita juga akan meminta hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Siap.
Kalau penyelidikan sendiri sampai mana saja Pak? Ya kalau penyelidikan sampai di mana saat ini kita sudah masuk di tahap penyelidikan yang update paling terakhir. Berita selanjutnya, hujan deras kembali memicu banjir dan warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Banjir terjadi di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Debit Batang Tumayo meluap hingga menggenangi ruas jalan di Jorong Kubu dengan ketinggian air sekitar 30 cm. Sementara itu, debit Batang Ranggeh di Jorong Nagari mengalami peningkatan, namun masih dalam kondisi aman. Pemerintah Nagari bersama BPBD Kabupaten Agam terus melakukan pemantauan dan menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan. Masyarakat di sekitar aliran sungai diminta terus mengikuti perkembangan kondisi cuaca dan meningkatkan kewaspadaan. Batang Gadang ko kapadong kota Sibat nanti baru minta tolong waspada ko jambatan lah di dakinya di air jambatan yang jati kepadong kota Sibat ko air Batang Gadang Batang Baitan nanti baru waspada saja jangan mendaki-daki air ko air Batang Gadang sebabnya di kadaran jati masih hujan malah kita sama-sama waspada. Berita selanjutnya, hujan lebat membuat Kota Padang kembali dikepung banjir. Salah satu titik paling terparah berada di kawasan tempat pemakaman umum atau TPU Tunggul Hitam yang terendam total akibat luapan Sungai Batang Puranji pada Senin 3 Agustus 2026. Hujan yang mulai mengguyur sejak sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat menyebabkan area pemakaman nyaris tak terlihat karena tertutup genangan. Banjir juga melumpuhkan akses transportasi di jalur utama dari Simpang Tunggul Hitam menuju Dadok Tunggul Hitam dan Siteba. Jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini pengendara terpaksa menggunakan jalur alternatif melalui jalan tepian sungai di kawasan TPU Tunggul Hitam. Berita selanjutnya, banjir kembali melumpuhkan aktivitas warga Kota Padang. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu kenaikan debit air hingga merendam kawasan pemukiman dan menutup akses jalan, membuat aktivitas masyarakat terganggu. Dalam video terlihat genangan air berwarna kecoklatan menguasai sejumlah titik permukiman. Kendaraan kesulitan melintas sementara warga tetap menerobos banjir untuk beraktivitas. Kondisi ini menjadi peringatan agar masyarakat tetap waspada, terutama saat hujan deras masih berpotensi mengguyur wilayah Kota Padang. Masyarakat dihimbau menghindari jalur yang tergenang dan selalu mengutamakan keselamatan.
Berita selanjutnya dikutip dari @Padang TV. Penanganan banjir di Kota Padang terus dilakukan. Anggota DPR RI Zigoro Randa bersama Wali Kota Padang Fadli Amran, pemerintah Kota Padang dan BWS Sumatera 5 meninjau lokasi langsung terdampak banjir pada Senin malam 3 Agustus 2026. Dalam kunjungan itu, bantuan darurat disalurkan kepada warga terdampak. BWS Sumatera 5 juga mengerahkan 2 unit mobil pompa untuk mempercepat penyedotan genangan. Sementara solusi jangka panjang terus dikaji melalui koordinasi lintas pihak. Saya minta penambahan Basarnas agak 3 lagi lah untuk logistik sama untuk pengungsian orang, Pak, di Masjid Al-Hidayah, dan juga disepakat tambah tim, Pak. Di RT 04 tuh adanya 300 sekian rumah loh Pak, 150 rumah. Mau dievakuasi keluar apa mau di situ aja orang? Ini kebanyakan masih di dalam rumah. Nggak bisa keluar gitu. Kalau maunya mungkin dia keluar rumah sekarang ya. Gitu. Ini lebih tinggi Daripada yang kemarinnya tuh Pak. November Ya, daripada November tuh lebih tinggi sekarang. Kemauan sih? Siko ada dolar ekspor Pak. Saji kok. Saji ko jauh mana Pak? Siko banyak. Pokoknya Siko banyak Pak. Siko banyak fungsi Pak. nggak bisa keluar. Ini mah. Siko kau yang sampai tadi itu Pak, sampai Jadi kan gini lah nampak Pak. Ya nanti betul kesampaian ke tim ya. Oke, dari mana mau nah Siko kau Pak. Ada mau sampai komplek. Queen. Ah, Ya Queen yang Kali terbuat buku dolar. komplek mau. Ya lah tahu. Gang sepakat sampai tadi lah cuk tadi mah. Lah. Gitu. Kau kok sudah orang ke situ. Ya. Yang di situ yang parah, Pak. Dalam tadi kami dari situ. Sepakat Pak. Siap ayah sepakat tuh. Aja ya. Kau sedangkan nasi Pasigo. Pasigo. Ini, Pak. Ya. Semui, Pak. Selimut ya. Udah semui sih saya. Yang sepakat tadi tuh sampai dalam kok iya. Tadi saya sama tim Basarnas cuman perahunya cuma 1. Minta tambah agak 3. Yang di dalam sudah masuk lagi Pak, 1 lagi Pak. Oh, tambah lagi lah, Pak. Kan tadi itu buat evakuasi sama yang buat ini logistik juga, Pak. Harus dibedain ya. Jadi kawan-kawan yang evakuasi orang itu nggak mau bawa logistik dia, tapi kita tambah 1 lagi yang khusus buat iniin logistik aja, pendistribusian logistik. Ya. Berita terakhir dikutip dari @Vaskorusemi. Sumatera Barat kembali diuji cuaca ekstrim. Hujan berintensitas tinggi sejak pagi hingga malam memicu banjir di sejumlah titik, terutama di Kota Padang. Masyarakat diminta mengutamakan keselamatan dan menghindari wilayah yang masih tergenang maupun berarus deras jika tidak ada keperluan mendesak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama BPBD dan instansi terkait terus melakukan evakuasi serta penanganan di lapangan. Berdasarkan informasi BMKG, cuaca buruk masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan, sehingga masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir dan longsor. Dibawa aja perahunya, dievakuasi dulu ke sini, bawa pakai yang non mesin. Pindah dulu ke sini, nanti biar itu dibawa ke sana. Jadi ini bisa dibuat lagi ke sana biar lebih cepat. Korban cewek-cewek, anak-anak aman semua, anak-anak kita ya. Ibu nyaman, sakit enggak? Enggak lagi. Ibu pindah ya Bu yuk. Yang arah-arah ke Di panti asuhan. Ngumpul di sana. Yang masih anak-anak ya, di panti asuhan. Ke sana nggak ada AT ya? Nih, jadi jemput tarik gitu loh. Itu perahu tambahan udah masuk belum? Belum Pak, belum masuk Pak. Perahu tambahan setelah masuk langsung dioper ke masjid untuk checkpoint pertamanya. Disampaikan, tolong diinfokan yang lain ya. Pak. Yang ceweknya aja, yang ceweknya. Ya udah, yuk jalan yuk. Jangan di panti asuhan. Bundanya mana? Dievakuasi.
Enggak, jangan enggak. Masih ada stok makanan, masih ada. Kalau mau makanan kita evakuasi, dievakuasi aja. Karena nggak mungkin ngantar makanan, Bu. Kalau nggak ada kita evakuasi ke sana biar bisa makanan di sana ada semua, Bu. Di sini yakin aman ya? Bisa kamu komunikasi ke RW bisa? Masih ada ya? Ya udah jangan dipakai buat main-main game dulu. Ya, buat ya udah yuk. Sendiri. Bisa ke sini bapaknya? Nggak bisa. Ada yang bisa jemput? Tolong jemput dong. Udah kedinginan. Itu kenapa tuh? Yang di rumah ada orang. Ada bayi. Ya bayi diangkut nih bayi tuh. Dia nanya makanan. Nanya makanan, Pak. Bayi diangkut bayi. Kalau makanan dulu, kita mau selamatin dulu nyawanya. Ya udah dibawa. Itu ada perahu di situ. Anak-anak terlalu Pak, anak-anak. Hah? Di belakang situ. Ada masalahnya apa di situ? Enggak, tadi lampu di situ tadi tuh. Yang pertama kita selamatin nyawa orang dulu. Ya, Bu ya. Pak, tadi di atas atap mana? Ya di atas atap. Pulang Bu. Stop. Awas. Hati-hati. Berapa orang, Pak? Surang. Bisa ke sini bapaknya? Nggak bisa. Ada yang bisa jemput? Jemput. Ayo keluar. Langsungnya ini aja, pauin aja. Kok nggak pakai baju? Bawa nggak ada baju? Oh, biar nggak basah. Nah, tadi di mana ininya? Standby-nya? Di ato. Aduh, pagu detnya tuh. Lah, yuk, kan? Neneknya di mana? Kenal nggak ini? Lagi. Coba tadi neneknya ya. Yuk, jalan. Perkembangan gimana Pak? Informasi Pak? Yang bisa kami jelaskan, yang terjadi hari ini bukan siklon tropis, tapi merupakan ada pola sirkulasi udara di daerah Barat Mentawai. Tapi di sebelah timur, di antara Mentawai dan Sumatera Barat, itu menciptakan sebuah pola yang namanya konvergensi, Pak Wagub. Jadi konvergensi itu pertemuan massa udara dari arah yang berbeda. Nah, itu menyebabkan penumpukan massa udara. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, hujan yang tercatat di stasiun kami 117 mm, Pak Wagub. Kemudian kalau tren curah hujan untuk hari ini, hujan ringan dan cenderung sudah mulai berkurang. Kemudian untuk hari ke depan, hasil analisis dari teman-teman kami, tim perakirawan kami, kalau yang terjadi hasil analisisnya tidak ada hujan dengan kondisi sedang hingga lebat. Jadi kemungkinan besok itu hanya hujan ringan hingga hujan sedang saja, demikian Pak Wagub. Sekitar 2-3 hari ke depan? 2 hingga 3 hari ke depan. Oke, berarti memang hari ini yang hujannya memang volume airnya besar sekali ya? Betul Pak Wagub. Ya. Jadi kemarin untuk wilayah Padang itu termasuk yang kemarin antara siaga sampai waspada. Demikian Pak Wagub. Oke, kalau 2-3 hari ke depan curah hujan berkurang? Ya. Puncak air di mana Pak? Puncak hujannya Pak? Kebetulan kalau di sini, kalau data yang kami punya ini kan di Pak Wagub, di Padang Pariamannya itu 117. Jadi masuknya itu hujan sangat lebat. Di Padang Pariaman ya? Hujan ekstrim itu di atas 150 mm Pak Wagub. Oke, berarti nggak kayak kemarin ya? Nggak kayak tahun lalu ya? Bukan, iya, kalau senior kemarin kan tanggal 25 November ya Pak Wagub, itu kan terutama daerah Pelambayan kemarin di atas 150 meter. Oke. Minta tolong diupdate terus ya Pak. Kalau ada kemungkinan misal curah hujan lebih besar lagi, diupdate lebih cepat Pak, atau lebih di follow, lebih di push beritanya biar masyarakat paham. Insya Allah Pak Wagub, insya Allah akan segera kami lakukan Pak Wagub. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.